teman-teman Martabakers, ketemu di edisi pertama. Mari kita buka kitab suci. Ini adalah program audiovisual, sebuah persembahan dari Santo Matias Rasul, Paroki Kosambi Baru, Jakarta Barat. Hari ini aku, Gaby, kedatangan Ibu Cantik, Ketua KKS Komisi Kerasulan Kitab Suci dari Paroki Kosambi Baru. Ayo Bu Stefani, Bu Stefani, perkenalkan diri sambil ceritain dong Martabak itu kita mau ngapain sih di sini? Oke. Iya, salam kenal semuanya. Martabak KS, bacanya gitu ya. Jadi Martabak KS ya. Jadi ada mari, kita, banyak itu buka, terus KS, kitab suci. Jadi kenapa tuh ada program-program kayak gini? Sebenarnya sih nggak bukan maupun jawab pertanyaan umat ya, kerinduan umat juga dengan berbagai macam pertanyaan tentang kitab suci. Kadang tuh orang bingung, apa sih kitab suci? Saya nggak kenal nih, saya nggak akrab nih kitab suci. Maka itulah atas usulan dari Romo juga kita tuh menggagas, mencoba merangkai sebuah program yang bertemakan yang memang namanya cukup catchy, yaitu Martabak. Dengan tujuan, karena kita di KKS itu memang tujuannya untuk mengakrabkan umat dengan kitab suci ya. Dan harapannya setelah orang membaca, mengenal, membuka, menjadi akrab, ya mereka juga bisa bertumbuh sama orangnya, orang-orang lainnya juga. Nah, banyak yang sebenarnya ingin membaca kitab suci, tapi kadang bingung mau mulai dari mana ya. Sebenarnya kalau kita telaah lagi, seberapa penting sih harusnya sih kitab suci itu buat umat Katolik? Kalau misalkan dibilang penting enggaknya ya kitab suci buat kita orang Katolik, jawabannya penting banget, super penting. Nah itu kenapa tuh alasannya? Jadi waktu itu kan pernah ada tuh yang namanya Konsili Vatikan kedua ya, dan mereka tuh dari Konsili Vatikan itu tuh mencetuskan sebuah konstitusi dogmatik tuh, istilahnya lumayan sulit ya, tentang wahyu ilahi, Dei Verbum. Nah di mana di sana dikatakan bahwa kitab ilahi itu seperti tubuh Tuhan yang dihormati oleh gereja, terutama dalam liturgi suci. Tiada henti-hentinya menyambut roti kehidupan dari meja sabda Allah maupun tubuh Kristus dan menyajikannya kepada umat beriman. Nah jadi berbekal dari hal itu kita jadi paham ya, oh berarti benar-benar penting emang peran kitab suci ini bagi kehidupan iman kita, di mana kehidupan iman Katolik itu sebenarnya ditunjang oleh 3 pilar. Nah yang pertama itu ada tradisi suci ya, yang berupa non tulisan ya, lisan nih. Terus yang kedua kitab suci yang berupa tulisan tentunya, dan yang ketiga adalah magisterium. Magisterium ini adalah dia itu seperti wewenang untuk mengajar, melakukan pengajaran, menambah dari apa yang sudah diperkaya oleh tradisi dan kitab suci ini. 3 pilar itu. Jadi kembali lagi seperti yang dikatakan Yesus, manusia hidup tidak hanya dari roti saja ya, dan juga dari apa yang keluar dari sabda Tuhan. Betul. Jadi memang daya kekuatan sabda Allah itu besar, sehingga buat gereja ya kita semua, hal ini boleh menjadi tumpuan iman, tumpuan kekuatan bagi kita semua nih, orang yang memang sudah mengaku mengikut Kristus, atau mungkin orang-orang yang sedang dalam proses katekumen mencoba untuk menjadi bagian dari gereja Katolik. Jadi saya rasa itu penting banget. Jadi bisa dikatakan juga sebenarnya kan kalau dari orang awam ya, kalau kita setiap hari berdoa itu mungkin hanya kayak apa ya, satu arah gitu ya mungkin kita rasanya ya. Tapi dengan kita membaca firman, kita lebih tahu sih Allah itu seperti apa gitu ya. Jadi ada relasi komunikasi 2 arah gitu. Benar banget, karena dengan kita mau mengenal Tuhan, mengenal Allah, bagaimana kita bisa kenal Allah kalau kita sendiri tidak pernah mendengarkan apa yang Dia mau coba sampaikan. Nah, kitab suci ini serangkaian kisah relasi yang gak lain gak bukan adalah kisah Allah yang mau mencoba menyapa atau berkomunikasi dengan manusia, dengan harapan ketika manusia mencoba sudah dengan bertahap mengetahui sabda Allah, meresapinya dan juga bisa merenungkannya dan bisa mempraktekannya juga, mereka akan dibawa kepada suatu
suatu rangka pengenalan ya, bahwa mereka benar-benar mengenal Kristus, siapa Tuhan mereka. Jadi relasi dengan harapan tuh orang baca kitab suci juga cuma baca doang, nggak cuma oh iya saya tahu sabda Tuhan, enggak, tapi nggak dipraktikin buat apa gitu. Jadi memang lebih penting ke jangan informasi aja didapat, tapi juga transformasi. Iya, ada perubahan bertumbuh gitu ya. Iya, transformasi yang kita butuhkan lah buat kehidupan iman kita. Mumpung ini tahun baru ya, resolusi 2022. Bener banget. Lalu gimana ya caranya, cara praktisnya atau lebih mudah biar kita bisa lebih mengakrabkan diri dengan kitab suci ini? Iya benar. Ini ya, aku tuh pernah baca ya sebuah buku yang karya seorang pastor ya. Beliau tuh mengungkapkan bahwa salah satu cara yang mendorong kita, yang bisa mendorong kita untuk lebih mengenal kitab suci itu dengan cara ikut perayaan Ekaristi. Oh ya, karena kan di dalam perayaan Ekaristi kita tuh otomatis dibacakan kan. Ada liturgi. Iya, ya. Jadi kita bacaan pertama, bacaan kedua, dan ada bacaan Injil. Jadi mau nggak mau dalam satu hari itu kita sudah dapat 3. Nah, salah satu dorongan pertamanya pencetusnya sering-sering lah ikut misa, bisa harian, bisa mingguan ya, karena di dalam pembacaan di misa itu kita akan diperkaya, semakin kaya. Jadi kalau ikut misa selama 3 tahun berturut-turut, katanya tuh udah seluruh kitab suci terbaca. 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. nggak bohong ya. Gitu. Itu salah satu caranya. Iya, rajin bener ikut Ekaristi. Iya, ya. Jadi selain kita juga mendapatkan tubuh Kristus di dalam sakramen Ekaristi, kita juga diperkaya dengan penyampaian sabda. Jadi dengan berbekal dari hal itu tuh kita, oh iya, berarti aku tuh harusnya bisa lebih lagi nih gitu. Maksudnya, jadi dorongan utamanya kalau kita nggak pernah ikut misa juga ya gimana ya mau kenal sabda Tuhan. Pada umumnya kan orang enggan ya, atau punya kecenderungan baca sendiri gimana ya, takut nggak paham nih gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita sudah ikut misa, ada pastor yang menyampaikan dalam homili kan mau nggak mau gitu. Berarti ini maksudnya gini, kurang lebih gitu kan. Dibanding baca sendiri kan nanti tersesat. Kalau ada cara lainnya tuh saya bisa bilang ya, selain tadi kita udah ikut misa, udah rutin nih ikut misa, gimana nih abis ini selanjutnya. Nah, jadi tuh ada yang namanya metode membaca kitab suci dengan cara namanya Lectio Divina. Lectio itu kan baca ya, Divina itu kan ilahi, pembacaan yang kudus gitu. Nah, jadi kalau di dalam Lectio Divina itu ada tahap-tahapannya, di mana kadang kita sudah mulai masuk ke keheningan pribadi di kamar misalnya, atau di ruang kerja kita sendiri. Kita mulai dengan doa, mohon rahmat Tuhan. Kemudian kita mulai membaca ayat-ayat yang mungkin ditentukan pada hari itu, atau apapun yang mungkin kepengen kita baca pada hari itu, kita mulai baca sambil putar-putar musik-musik boleh gitu, boleh ya, boleh ya. Keren banget deh, itu dapat banget deh. Jangan musik dangdut ya. Udah bukan Lectio gini ya. Jadi itu habis itu kita baca sabda Tuhan, kita baca, dan kemudian juga kita mohon, sekali lagi kita mohon rahmat Tuhan untuk kita bisa meresapkan. Nah, biasanya tuh di paroki-paroki tuh suka ada komunitas-komunitas ya, selain dari komunitas kerasuan kitab suci ya, pastinya juga ada komunitas kursus evangelisasi pribadi CAP ya. Nah, terus ada juga ada anggota CAP di sini. Pasti udah angkatan. Ada juga yang kedua Emos Journey. Nah, sebagai bagian aku. Sebagai bagian dari Emos Journey pasti lebih tahu nih. Terus terang sih kehidupan rohaniku itu sangat bertumbuh sejak ikut Emos Journey. Yang tadinya tuh sama sekali taunya tuh hanya Ekaristi ya. Dan jadi bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil itu kadang hanya berlalu begitu aja. Tapi semenjak ikut Emos Journey itu yang berkesan buat aku sih jadi lebih mengenal Tuhan sih sebenarnya lewat Alkitab ini. Nggak salah, emang sudah kita bersentuhan dengan sabda Tuhan ya, mau nggak mau kita akan dibawa kepada pengenalan akan firman-Nya dan pengenalan akan siapa Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya banyak banget ya caranya ya, kalau misalnya
kita mulai sendiri rasanya sulit, mungkin rasanya males, tapi ternyata di gereja itu, apalagi dari seksi KKS sendiri itu sebenarnya banyak komunitas, banyak cara untuk lebih mengakrabkan diri dengan kitab suci. Jadi ayo, yuk bisa yuk. Bisa yuk. Oke, Steph, ini Martabakers udah mengumpulkan niat untuk membaca kitab suci nih. Sebaiknya mulai dari mana nih kalau mau baca kitab suci? Ya, jadi kalau untuk baca kitab suci ya sebenarnya itu juga bukan pertanyaan Gaby aja. Sejuta umat. Pertanyaan banyak banget dari antara kita yang ingin bisa rutin baca Alkitab tanpa bolong-bolong, tanpa juga terhenti di tengah jalan. Karena kenyataannya ada yang udah mencoba buka dari kitab Perjanjian, Banyak ini kan ya. berhenti di kitab Imamat, bingung. Nah, habis itu ada juga udah kalau dari depan nggak bisa, gimana kalau dari belakang. Mulainya ketemunya kitab Wahyu, banyak simbol. Ya udah pusing nih, udah gitu kata orang-orang nakutin kan, gitu. Jadi setelah pusing mumet, akhirnya udahlah nggak usah lah, putus asa, nggak jadi baca. Nah, kita kan nggak kepengen hal itu terjadi. Jadi makanya ada nih tips-tips untuk pemula. Nah, ya, orang yang kepingin. Gimana? Kalau kita kenal nih ada seorang santo yang namanya Santo Hieronymus berkata bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Nah, karena kalau kita pengen kenal Kristus, tentunya kita harus kenal kitab suci, ya kan? Prinsipnya cuma satu, teman-teman. Bacalah dari buku yang paling sederhana hingga yang paling sulit. Nah, kalau dibilang yang paling sederhana itu yang mana ya? Nah, paling sederhana itu adalah Perjanjian Baru, di mana kita bisa dengan gamblang, dengan jelas melihat kisah Yesus. Yesus ngapain? Yesus berkhotbah, Yesus ngajar apa, Yesus bikin itu. Itu buat kita tuh lebih gampang, lebih mudah, lebih relate kali ya. Relate, pesan-pesannya jelas, minim simbol, jadi lebih ke kehidupan sehari-hari banget kalau Perjanjian Baru itu. Nah, terus yang kedua lagi nih teman-teman, ingat ya kalau ada ketika kalian membaca terus sampai di suatu bagian yang sulit untuk dipahami atau dimengerti, jangan berhenti dulu, coba ambil stabilonya. Ambil stabilonya, ditandain seperti ini tuh, ditandain dulu. Nah, nanti dicatat kalau perlu. Aduh, yang ini aku belum paham, yang ini aku belum paham. Nanti ketika ada kesempatan berkomunikasi dengan mungkin katekisnya atau pastornya atau mungkin kita nih yang ada di program EJ maupun KKS ya, yang sejauh kita bisa menjawab, kita akan berdiskusi bersama-sama menjawab. Jadi yang penting adalah kita terus mengembangkan keinginan itu. Nah, bisa juga Gaby, kalau saya lagi baca kitab suci kadang-kadang saya menemukan ayat favorit. Ayat emas. Ya, word of the day. Nah, apa gitu yang jadi bekal kita buat semangat hari ini, related banget kadang-kadang. Nah, itu kita tandain aja. Kalau perlu kita bikinin apa tuh captionnya apalah segala. Jadi kita tuh selain kita memperkaya diri sendiri, kita bisa berbagi sama orang. Benar. Berbagi sama orang. Apalagi sekarang kan zamannya medsos, cepet banget satu kali jempol pencet aja udah semua orang tahu. Benar. Dengan membaca kitab suci, apalagi sampai kita menemukan ayat emas itu, kadang itu benar-benar seperti firman itu nyata ya, menjawab pertanyaan kita selama ini, menjawab kegelisahan ataupun memberi tuntunan ya. Benar, soalnya kadang-kadang kita tersandung oleh satu dua masalah hidup yang mengganjal di hati, dan akhirnya pada saat kita membuka atau membaca firman Tuhan baik sendiri maupun komunitas, ini jawabannya, ini tuntunannya gitu ya. Pas banget, Tuhan tuh bener-bener tahu ya saya tuh lagi butuh apa. Ya memang pasti udah tahu, cuma kadang kitanya aja yang kurang bisa membuka jalan atau pintu itu. Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau di dalam kitab suci kita melihat banyak sekali bagiannya, ada banyak banget ya. Perjanjian Baru ada 27 kitab buku. Jadi apalagi Perjanjian Lama seluruhnya. Nah, jadi kita tentunya punya prioritas nih. Seperti tadi saya bilang kan, urutan buku apa nih, atau urutan tulisan siapa yang kita baca nih. Kalau kita mau fokus ke Perjanjian Baru dulu, itu biasanya kita akan menuju dibawa kepada sebuah surat yang namanya
1 Tesalonika. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Iya, jadi ini kenapa kok yang pertama kita baca yang ayat ini? Karena ini adalah tulisan tertua dalam Perjanjian Baru. Yang pertama ditulis oleh Rasul Paulus gitu kepada jemaatnya. Nah, kemudian itu karena kita pengen tahu, udah dapet nih Tesalonika udah beres, kita mulai bergeser ke Injil. Nah, seperti kita tahu Injil 4 kan? Oh, jadi sebaiknya, padahal kan kalau dibuka Perjanjian Baru kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi alangkah lebih baik itu apabila kita baca 1 Tesalonika dulu, baru kembali ke Matius, Markus. Ya, walaupun memang sebenarnya untuk saya pribadi tidak ada aturan baku ya, namun mau baca aja sebagaimana hati kita menuntun. Tapi kalau tadi ditanya apa nih yang buat pemula, biar urutan tingkat kesulitannya itu bertahap gitu kan. Tadi paling simpel, paling gampang itu yang tertua adalah 1 Tesalonika. Terus habis itu kita mulai bergeser ke 4 Injil. Nah, ingat juga dari 4 Injil ini bukan berarti kita bisa membacanya secara urut juga. Mengingat ada Injil yang tertua juga, yaitu Injil Markus. Di mana di dalam Injil Markus kita kan melihat bahwa babnya itu paling sedikit ya, paling singkat, paling to the point. Nah, kita baca itu dulu sebagai Injil tertua dasarnya. Habis dari Injil Markus beres, kita baru mulai ke Injil Matius dan Injil Lukas. Gitu, sebagai pemahaman yang lebih dalamnya lagi ya, karena di situ punya struktur atau gaya bahasa yang berbeda lagi. Nah, kemudian kalau ingat Injil Lukas dan sudah selesai baca Injil Lukas, ingat juga bahwa Santo Lukas itu menulis lagi sebuah buku lanjutan yang namanya Kisah Para Rasul. Dari situ kita bisa dengan lebih dalam melihat ternyata umat-umat itu begini pada zaman itu, ya nggak? Waktu itu gimana berkembangnya iman pada zaman itu kita bisa lihat. Terakhir ketika udah nih Markus udah, Matius udah, Lukas udah, tinggal Yohanes. Jadi ini adalah Injil yang paling terakhir kita baca karena pemahamannya jauh melebihi yang lain-lain. Benar-benar, my favorit itu Yohanes. Iya, yang udah kayak ini deh, pokoknya pemahamannya luar biasa. Nah, nanti baru lain-lainnya boleh nih teman-teman mata bakar coba deh apply kursus kitab suci. Kan banyak banget nih kitab suci, kursus kitab suci online, mau dari yang tingkat paroki, dari Kernat, ataupun yang ditawarkan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Biar lebih apa? Dan lebih afdol, lebih kata pakem gitu. Iya, jadi udah dengan urutan itu kalian akan sebenarnya tuh dibawa kepada pemahaman yang lebih akan siapa Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tips juga nih kalau lagi membaca kitab suci, misalnya lagi baca Injil Lukas ya, bayangkan diri teman-teman ini ada di zamannya beliau. Ya aku cara baca. Oh berarti lagi bayangkan saya tuh ada di zamannya beliau dan kemudian seperti bersama-sama ikut di dalam tuntunan kisah yang beliau tawarkan. Karena kita kalau membaca kitab suci tidak dengan kacamata iman, itu sulit. Nanti ada akan banyak lagi benturan dengan pertanyaan karena ini bukan kitab sejarah ya. Betul. Jadi ini benar-benar tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus sebagai bagaimana mereka mengungkapkan iman mereka akan Allah. Oke, ternyata bahas kitab suci itu semenarik ini ya. Semenarik itu. Banyak banget insight baru, kayak tadi cara baca kitab suci agar lebih mudah dimengerti. Itu ternyata udah dari awal ya. Dari mana dulu ya. Luar biasa. Lah. Nah, makanya terima kasih yang udah join dari awal sampai akhir. Semoga banyak sekali insight-insight baru untuk semakin termotivasi membuka kitab suci ya. Nah, nantikan terus program edisi kita selanjutnya, Martabat. Mari kita buka kitab suci. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Martabakers, kalau ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komen, ataupun boleh nih kasih ide nih topik-topik, tema-tema apa yang akan kita bahas di program selanjutnya. Oke, see you. Thank you.